Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Mahalnya biaya akomodasi membuat banyak orang menabung dari jauh-jauh hari untuk naik haji. Hal ini menjadi usaha yang sangat bagus untuk umat muslim. Namun ternyata ada beberapa orang yang mengambil jalan pintas dengan melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan uang dari hasil pekerjaan haram. Hal ini sungguh dibenci oleh Allah Ta'ala. Azab pun pasti akan menimpa mereka. Seperti kisah seorang wanita yang naik haji dengan menggunakan uang haram dan mendapatkan azab di tanah suci. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Dan bagaimana hukum Islam tentang menunaikan ibadah haji menggunakan uang haram, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut astagfirullah, naik haji nekat pakai uang haram, diazab langsung wanita ini, versi dari Magenta Islam. Azab seorang wanita menunaikan ibadah haji dengan uang haram. Mahalnya biaya akomodasi sahabat beriman dalam melaksanakan ibadah haji menjadi masalah penting di negara ini. Hal ini pun membuat setiap umat muslim di Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Namun hal tersebut bukan menjadi pemata semangat untuk melakukan ibadah haji. Banyak dari mereka yang menabung hingga bekerja keras untuk bisa mendapatkan modal tersebut dengan melakukan banyak pekerjaan yang halal. Tetapi tidak sedikit juga umat muslim yang mengambil jalan pintas dengan menunaikan ibadah haji dari uang haram yang didapatkan dari pekerjaan yang tidak halal. Hal ini membuat banyak orang terheran-heran dengan kelakuan beberapa orang tersebut, karena ibadah haji akan dilaksanakan di tanah suci Mekah. Jika mereka berangkat ke sana dengan uang haram yang tidak suci, maka azab Allah akan menimpa mereka. Banyak orang yang mengkisahkan bahwa di tanah suci semua perbuatan yang jelek maka akan dibalas langsung secara nyata, berupa azab-azab dari Allah Ta'ala yang akan membuat orang tersebut malu dan tersiksa. Hal ini juga terjadi kepada seorang wanita saat ia sedang melakukan ibadah haji di tanah suci. Saat berada di Mekah dan Madinah, tiba-tiba aurat wanita ini terbuka begitu saja, padahal tidak ada angin yang menyingkap pakaian wanita tersebut. Hal tersebut terus terjadi berulang kali, maka saat melakukan ritual dari ibadah tersebut, hal ini membuatnya sangat malu. Ia juga tidak bisa percaya kejadian itu akan menimpanya. Akal sehatnya berpikir kenapa kejadian itu bisa terjadi, tetapi logikanya tidak bisa menjelaskan sama sekali. Rombongan yang ikut dengannya merasa heran dan bingung kenapa hal tersebut bisa terjadi kepada wanita itu. Sang wanita hanya bisa pasrah dan terus memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Setelah sampai di tanah air, akhirnya terbongkarlah bahwa keluarganya yang membiayai dirinya umrah ditangkap oleh polisi. Setelah ditelusuri, keluarganya pun mengumpulkan uang untuk biaya ibadah haji tersebut dengan cara menipu orang lain. Maka dari kisah tadi kita pun mengetahui bahwa hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Selain itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangatlah nyata. Setiap manusia bisa menerima azab tersebut jika melakukan perbuatan dosa yang sangat banyak. Setiap rezeki sahabat beriman sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai umat muslim yang beriman hanya bisa berusaha dan berdoa agar rezeki kita tetaplah bertambah. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Semuanya akan terasa lebih nikmat jika kita mendapatkannya dengan cara yang baik dan halal. Rasa syukur juga harus kita panjatkan atas rezeki yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Serta jauhilah perbuatan haram karena azab Allah sangatlah pedih dan juga nyata. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pandangan ajaran Islam mengenai haji menggunakan uang haram.
Di dunia ini sahabat beriman ada tindakan halal dan haram. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun dilarang untuk melakukan hal yang haram itu, bahkan mendekatinya saja tidak diperbolehkan. Kebanyakan orang buta akan hal tersebut karena godaan materi serta iming-iming kekayaan. Hal ini membuat tidak sedikit orang bekerja untuk pekerjaan haram. Jika kita melakukan hal itu, maka penghasilan yang kita dapatkan akan haram juga. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci umatnya yang melakukan hal yang sudah diharamkan dalam hukum agama. Fenomena yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah tidak sedikit orang yang melakukan ibadah haji dengan menggunakan uang haram. Hal ini pun dilakukan sebagai jalan pintas agar bisa beribadah haji ke tanah suci. Hal tersebut tentu saja dilarang oleh ajaran agama. Dari mazhab Hambali menyatakan bahwa ibadah haji yang dibiayai dengan harta yang haram tidaklah sah. Hal ini juga diungkapkan beberapa ulama dalam kitabnya yang tertulis. Seseorang dianjurkan untuk betul-betul mencari harta halal agar ia dapat menggunakannya di masa perjalanannya. Karena sungguh Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Di dalam hadis dikatakan, siapa berhaji dengan harta haram, kalau ia berkata labaik, maka dijawab malaikat labaik wala sadaik, hajimu tertolak. Karenanya, siapa yang berhaji dengan harta haram, maka hajinya memadai sekalipun ia bermaksiat karena merampas. Sementara Imam Ahmad berkata, hajinya tidak cukup. Lihat Sulaiman Al-Bujairimi, Hasyiatul Bujairimi Al-Khatib, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996, juz 3, halaman 181. Dari kutipan pada kitab tadi sudah sangat jelas bagaimana hukum seseorang yang menunaikan haji dengan uang haram. Bahkan para malaikat pun menolak ibadah haji mereka. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad pun mengatakan akan hal tersebut. Allah Maha Baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dibawa duit haram tadi ke Mekah dan melangislah dia di pintu Ka'bah. Malaikat akan berkata, kau tidak dapat panggilan dan kau tidak mendapatkan haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sungguhlah merugi orang yang berangkat haji dengan uang haram. Sudah melakukan perbuatan dosa, sesampainya di tanah suci, ibadah haji mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah itu azab Allah pun akan turun kepadanya. Bukankah serasa sudah jatuh tertimpa tangga sahabat beriman? Anjuran untuk melaksanakan ibadah haji. Lakukan ibadah haji merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jika kita sudah mampu dalam finansial dan kesehatan fisik pun mumpuni, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda ibadah haji. Anjuran tersebut diterangkan dalam Al-Quran. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Para siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Sungguhlah merugi jika kita mampu dalam bidang finansial dan fisik yang mumpuni, tetapi tidak melaksanakannya. Karena pahala Allah Ta'ala sangat berlimpah bagi umatnya yang melaksanakan ibadah haji. Namun Rasulullah SAW menyerukan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini pun tertulis dalam hadis. Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Kemudian ada seorang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya 3 kali. Barulah setelah itu beliau menjawab, jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun. Belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan berusaha agar menjadi salah satu umat yang bisa melaksanakan ibadah haji sebelum tutup usia kita.
Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun makin Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.